Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 8. Di sini kami diperintahkan untuk membuat program bengkel online yang terdiri dari 9 orang. Saya sebagai moderator, M. Rafiq Rivaldo, bersama rekan-rekan saya lainnya. Oke, lanjut. Kembali ke. Oke. Yang pertama di sini ada menu utama registrasi akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Oke, dipersilahkan. Oke, terima kasih kepada Rafiq. Di sini pada bagian registrasi, pembeli harus mengisi beberapa data, yaitu username, password, email yang wajib berformat gmail.com atau yahoo.com, jenis kelamin dengan pilihan laki-laki atau perempuan, eh, nomor HP yang harus diawali 08, yang minimal 11 sampai 12 digit, umur, alamat, hobi, dan pekerjaan. Semua data tersebut digunakan sebagai identitas dan informasi pembeli di dalam sistem. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya itu ke menu login. Di sini kita login sebagai pembeli, kita masukkan username dan juga password yang sudah dibuat sebelumnya. Oke, baik. Selanjutnya penjelasan mengenai beli spare part akan dijelaskan oleh Akila Islamia. Silakan. Baiklah, di sini ada menu beli spare part. Di sini kita bisa memilih mau membeli spare part nomor berapa dengan menginput pilihannya. Nomor 1 sampai nomor 15. Terus bisa memilih mau membeli berapa jumlah produknya. Dan ditampilkan juga keranjang saat ini harga keseluruhannya. Terus bisa kembali ke menu spare part, terus lihat keranjang. Di bagian lihat keranjang kita bisa mengedit jumlah keranjangnya dengan mengklik edit keranjang, terus pilih mau edit yang mana. Misalkan pilih oli mesin atau cover body. Terus tuh pilih mau diubah berapa. 0 untuk menghapus dari keranjang. Selanjutnya untuk checkout dan pembayaran. Nah, di sini untuk lanjut ke pembayaran, pilih metodenya, mau metode apa. Lalu dari mana? Nah, ini tampilan menu kota tujuan. Lalu masukkan alamat lengkapnya. Lanjut, ini untuk melihat nota. Kalau ingin memberi rating dan ulasan, itu ada di riwayat, karena menunggu pesanan itu sampai dulu. Nah, jika ingin melihat nota, silakan dilihat. Lalu jika ingin menambahkan rating dan ulasan, silakan menambahkan. Ulasan boleh kosong. Yang kami itu lebih Oke, lanjut yang kedua. Tadi beli spare part udah. Lanjut yang kedua itu ada servis motor ya. Baik, terima kasih kepada Oke. moderator. Untuk servis motor itu sendiri, yang pertama kita akan ke input service. Nah, di dalam input service ini ada matic dan manual. Kita bisa memilih eh, pilih keluhannya. Nah, di sana akan muncul data servisnya. Di situ ada eh, keluhan. Lalu di sini ada cek status service. Nah, di cek status service itu kita bisa melihat ya, kalau di sana menunggu ACC admin dulu.
Nah, di sini ada data service yang tadi, estimasi, total biaya, lalu kembali. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, setelah itu setelah eh, servis tadi kita meminta ACC dari admin dengan keluar dulu kan. Oke, log out. Oke. Oke, kepada dari bagian admin untuk menjelaskan dipersilahkan. Boleh saya jelaskan di sini. Untuk login admin itu ada password tersendiri yaitu admin dan passwordnya 123. Jadi tadi kan kita mau mengganti status service dari pembeli yang kita lakukan di dashboard admin. Nah, kita ke sini ke service motor. Nah, di dashboard admin ini juga ada 5 kategori dari manajemen user, katalog spare part, transaksi, service motor, dan statistik dashboard, lalu logout. Nanti kita cek dulu service motor. Nah, di sini kita dapat melihat ada permintaan servis yang aktif, lalu kita dapat mengedit status dari servis dari pembeli. Kita edit, klik satu karena tadi ada di nomor satu. Nah, di sini kita bisa ACC. Selanjut ACC itu masuk ke antrean. Lanjut ngedit lagi. Kita lanjut lagi bisa itu setelah masuk antrean ke sedang diproses. Selanjutnya satu tahap lagi baru proses selesai. Nah, di sini pembayaran pembeli akan diminta melakukan pembayaran. Lalu kita kembali ke menu admin, log out dari dashboard admin. Saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Setelah tadi diterima ACC hingga proses selesai, kita kembali lagi ke login untuk pembeli dengan password dan username yang kita inputkan di registrasi tadi. Oke, oke, lanjut. Oke, tadi di bagian service motor, kita bisa cek status servisnya. Nah, di sini kan tadi udah di proses selesai, kita bisa pilih periode pembayaran. Oke, boleh. Nah, setelah metode pembayaran selesai, di sini kita akan memberikan rating dan ulasan. Oke, lanjut. Lalu kita bisa lihat nota servis. Nah, di sini berisi ada jenis nota, detail transaksi, rating, dan ulasan tadi. Oke. Setelah itu ke riwayat servis motor. Oke, di sini juga ada riwayat tadi dengan metode pembayaran lunas, estimasinya itu sekitar 2 hari, statusnya juga lunas. Oke, ini rating yang tadi. Oke, lanjut. Oke, yang kelima ada tips dan info servis motor. Jadi ini ada tipsnya, misal estimasi waktu itu di servisnya sekitar ada 1 sampai 2 keluhan itu sekitar 1 hari, 3 4 2 hari, 5 6 keluhan 3 hari, dan seterusnya. Di sini ada per kategori gitu. Ada mesin, kelistrikan, bodi, kaki-kaki, dan umum. Oke, setelah selesai bagian servis, kita kembali lagi ke menu. Oke, lanjut bagian riwayat transaksi. Tuh, riwayat pembelian tadi, yang dibeli tadi, ada rating, segala macam, pengiriman. Oke.
Kita bisa lihat ya teman-teman. Nah, itu tadi ada data dari user. Tuh bisa lihat nih, ini ya. A, segala macam tadi. Oke, bagus. Next. Oke, itu. Selanjutnya kita kembali akan login sebagai admin dengan password 123. Baik, di sini kita masuk ke manajemen. Nah, kita bisa melihat riwayat user yang melakukan check out. Itu ada username-nya A tadi. Lalu kita bisa menghapus user. Tapi ya menggunakan username-nya. Lalu kita bisa kembali lagi ke manajemen katalog spare part. Itu ada item-itemnya. Di sini kita bisa tambahkan item. Pencet enter. Enter dulu. Nah, baru kita masukin nama barangnya itu apa. Yang minimalnya itu 3 ya. Baru ini kategorinya kita masukkan dan juga harga. Untuk harga itu minimalnya 1.000. Stok. Dan juga eh, pencet. Nah, itu ada juga restock item. Itu untuk menambahkan stok. Atau juga mengurangi stok. Kita memilih ID itemnya itu berupa apa? S16 misalnya. Nah, kita tambahkan stoknya, misal 5, sudah. Lalu di sini ada fitur edit item. Nah, kita milih dulu ID-nya seperti biasa. Misalnya di sini aku ngambil S1. Nah, ini kita ada kategori menu edit. Mau edit apa? Misal aku mau edit namanya. Nama barunya itu apa? Misalnya, ya itu. Lalu sama juga yang kayak edit kategori, harga, stok itu sama semua. Nah, lalu selesai. Kita lihat datanya. Nah, itu nomor S16 itu tadi udah diganti ya namanya. Dan kita juga bisa hapus item. Nah, kita milih ID juga untuk dihapus. Saya 15, S16. Nah, S16-nya terhapus. Dan kita juga bisa kembali. Selanjutnya di sini ada transaksi riwayat pembeli, yaitu kita bisa melihat riwayat dari servis yang sudah dilakukan oleh pembeli. Seperti di sini ada riwayat dari servis dari nama pelanggan A. Lalu juga bisa melihat riwayat pembelian dari pelanggan A tadi. Ini dia check out oli mesin dengan cover body. Selanjutnya itu kembali. Lalu yang 4 ini tadi untuk servis motor yang sudah dijelaskan oleh Ratu tadi. Lalu yang ini adalah statistik dashboard, di mana di sini tempat melihat segala sesuatu yang ada di dalam tampilan bengkel ini. Seperti ada data user, spare part shop, servis motor, total pendapatan bengkel, distribusi metode bayar spare part, dan estimasi waktu servis. Lalu di sini
kita bisa logout sebagai admin. Oke, mungkin itu saja. Eh, Setelah dijelaskan tadi, kita bisa keluar dari program. Oke, maaf karena agak nge-lag ini. Jadi gitu ya. Tuh, ada animasi tuh teman-teman. Bisa lihat kan? Sampai jumpa, dadah. Oke, tuh saving data. Jadi data tadi bakal kesimpan. Aduh. Oke, mungkin itu saja yang dapat kami presentasikan kali ini. Apabila ada kata yang salah, agak lelet, lemot, maafkan sinyalnya. Kami dari kelompok 8 eh, sangat berterima kasih kepada pembimbing kami yaitu Kak Jonathan dan aslep lainnya juga. Oke, itu aja. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Izin. Udah, ya, udah